Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pada pemilu 2019, Partai Demokrat memperoleh sekitar 10,8 juta suara rakyat dan menjadi urutan ke-6 jumlah perwakilan di DPR. Hal ini membuat partai besutan SBY perlu memikirkan upaya keras dan tepat agar kembali meraih kejayaan partai di tahun-tahun sebelumnya. Partai Demokrat yang kini dipimpin oleh Ketua Umum AHY menegaskan kepada para kader untuk menatap pemilu 2024. AHY mengajak para kader untuk bertindak seperti kuda hitam yang tak diperhitungkan tapi bisa memenangkan pertandingan. Apa strategi Partai Demokrat menatap 2024 dan siapa capres yang bakal diusung? Sudah hadir bersama saya di sini Agus Harimurti Yudhoyono. Mas AHY, apa kabar Mas? Baik, apa kabar Mbak Sylvia? Kabar baik juga, sehat ya Mas Agus ya. Mas Agus, Partai Demokrat yang sekarang itu partai yang seperti apa sih Mas? Partai Demokrat, kalau saya boleh menyampaikan kepada publik, menjadi semakin dewasa. Kita juga ingin terus menjadi partai yang memperjuangkan harapan rakyat. Kita kokoh pada jati diri sebagai partai nasionalis religius, artinya kita berusaha untuk mencegah polarisasi dan perpecahan di antara bangsa akibat politik, tetapi secara bersamaan kita juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda. Saya sendiri bersyukur karena terbilang relatif muda untuk bisa memimpin sebuah partai politik. Oleh karena itu, saya juga membuka ruang kepada generasi muda lainnya untuk bukan hanya melek politik, tapi juga aktif untuk menjadi wakil-wakil rakyat maupun perjuangan politik lainnya. Yang jelas semua untuk rakyat. Oke, menarik. Partai Demokrat semakin dewasa, tapi juga semakin kekinian karena banyak diisi oleh generasi muda. Iya. Ini saya ingin tanya, berbicara dewasa dan generasi muda, bedanya zaman Pak SBY dengan zamannya Mas AHY apa sih? Iya, tentu setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Saya bersyukur dan bangga sebagai seorang putra SBY. DNA kami sama, tentu ada kemiripan di sana-sini. Latar belakang militer juga sama. Tentu saya mencoba untuk mempelajari, berguru terkait nilai-nilai penting yang bisa saya jalankan juga. Tetapi sekali lagi, setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Oleh karena itu, saya memotret bahwa tantangan hari ini dan ke depan, ketika kita tahu juga dunia semakin dinamis, penuh dengan ketidakpastian, Indonesia hari ini juga mengalami berbagai dinamika dan juga permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Sedangkan tren demografi kita juga semakin muda, banyak yang berusia produktif yang harus disiapkan secara kapasitas dan integritasnya. Oleh karena itu, mengelola partai politik, mengelola Partai Demokrat hari ini tentu dengan pendekatan kontemporer yang lugas, yang juga decisive, tetapi juga harus tetap menanamkan nilai-nilai, prinsip-prinsip moralitas dan etika politik yang benar dan santun. Sekaligus terus membangun visi ke depan jangka panjang. Oke, tapi kalau boleh dikonkretkan melalui berapa kata, berapa karakter gitu ya, bedanya SBY dan AHY dalam memimpin Demokrat apa Mas Agus? Mungkin saya bisa melihat dari pengambilan keputusan. Ya, saya tentu juga mencoba untuk mendengarkan dari semua pihak, dari seluruh kader, tetapi juga decisive untuk bisa menentukan langkah selanjutnya, strategi berikutnya apa. Ini yang saya tunjukkan juga ketika memimpin Partai Demokrat dalam menghadapi rongrongan KLB yang dilakukan oleh Pak Muldoko dengan kelompoknya ketika itu. Saya mengatakan, di bawah AHY kita ingin Demokrat kompak dan solid. Yang kedua, berani untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah upaya untuk perampasan secara inkonstitusional. Dan yang terakhir tentunya kami mengatakan harus bisa bergerak dengan cepat, decisive tadi, agar tidak ada celah-celah yang diisi oleh mereka yang ingin menghancurkan Partai Demokrat. Oke, baik. Mas AHY, sekarang kita bicara soal peta kontestasi menuju 2024 ya. Mas AHY, Partai Demokrat yang sekarang ini
punya daya tarik apa untuk diajak koalisi? Saya melihat setiap partai politik itu punya hak untuk membangun koalisi. Kita tahu presidensial threshold 20% itu bukan sesuatu yang sederhana. Hanya ada satu partai politik saat ini yang tidak perlu berkoalisi untuk bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Demokrat tentu harus berkoalisi. Tadi di awal Mbak Silvi mengatakan secara jumlah kursi kita memiliki 9,3% suara ataupun persentase. Oleh karena itu paling tidak kita membangun koalisi dengan satu partai lainnya atau dua partai yang ukurannya medium. Oleh karena itu saya melihat Demokrat juga ingin menghadirkan gagasan. Kekuatan kami di narasi. Narasi yang kami usung adalah perubahan dan perbaikan. Bukan hanya karena kami berada dalam barisan oposisi di luar pemerintahan, tetapi karena kami melihat memang cukup banyak hal yang perlu kita benahi, kita perbaiki. Dan perubahan itu keniscayaan. Kendati tentu dalam logika besarnya, kalau ada yang baik tentu dilanjutkan, tentu diteruskan. Tetapi cukup banyak hal kritis yang perlu kita juga tangani bersama. Oleh karena itu, mudah-mudahan terbangun kesamaan cara pandang, kesamaan visi dan juga platform perjuangan dalam sebuah koalisi yang solid. Ini terus kita ikhtiarkan. Dan memang tidak mudah. Kami berkomunikasi, berbicara dengan semua partai, ada yang lebih intensif, tetapi juga kami ingin terus yakinkan bahwa kalau sudah terbentuk, momentumnya ada, maka mudah-mudahan ini bisa berlayar dengan baik. Oke, jadi kekuatannya di narasi dan gagasan ya, Mas Ahaye. Tapi banyak yang bilang juga harus diakui kekuatan atau magnet Demokrat saat ini ya di sosok seorang Mas Ahaye. Dan untuk bisa membuat magnet ini mendongkrak suara partai, Mas Ahaye ini harus jadi capres atau cawapres supaya ada kotel efeknya nih, Mas Ahaye. Apakah ini yang sedang Mas Ahaye perjuangkan saat ini? Iya, saya harus meyakinkan bahwa setiap kader punya peran penting untuk meningkatkan bukan hanya awareness, tetapi juga pada akhirnya elektabilitas Partai Demokrat. Saya selalu mengatakan bukan hanya AHY, tetapi setiap calon anggota legislatif yang kita persiapkan juga harus bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitasnya. Party ID juga harus diperkuat. Tetapi tentu tokoh utamanya dalam hal ini saat ini adalah AHY, itu juga harus bisa bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan. Seperti yang Mbak Sylvia tadi sampaikan, apakah mungkin akan menghadirkan semacam coattail effect kepada Partai Demokrat secara elektoral? Ya itu harus diuji. Tetapi paling tidak, kalau kita fokus untuk membangun koalisi ini dan harapannya ada dampak secara positif terhadap suara Partai Demokrat termasuk dalam pemilihan anggota legislatif, itulah yang ideal kita harapkan. Saya yakin semua partai juga akan melakukan hal serupa. Oke, baik. Kita sudah mulai masuk menjalin koalisinya seperti apa, tapi kita harus jeda dulu, pemirsa. Kami akan ulas lebih jauh bagaimana jalan Demokrat dalam membangun koalisi dan tentu saja ambisi AHY untuk menjadi capres atau cawapres di 2024. Sesaat lagi. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami. Saya masih bersama dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum dari Partai Demokrat. Mas Agus, Demokrat sudah menjalin berbagai silaturahmi dengan sejumlah partai politik, tapi kami hitung sudah 3 kali Demokrat bertemu dengan Nasdem. Terbanyak dibandingkan dengan parpol lain. Apakah memang chemistry terkuat Demokrat sejauh ini dengan Partai Nasdem? Iya, saya bisa mengatakan demikian. Ini juga karena intensitas komunikasi, pertemuan, silaturahmi itu kan ada yang terbuka dan formal, tapi lebih banyak yang di belakang layar. Dan ini juga yang terus menguatkan chemistry di antara kita. Harapannya semakin kita memahami satu sama lain, semakin mengedepankan visi besar bangsa, kepentingan bersama, dan berbagai aspek politik lainnya, mudah-mudahan terbuka ruang yang lebih baik ke depan. Tentu tidak hanya dengan Nasdem, saya juga
bersama dengan sejumlah fungsionaris utama Partai Demokrat berkomunikasi cukup intensif dengan PKS misalnya. Artinya bangunan menuju koalisi itu memang terus kita ikhtiarkan. Tetapi Mbak Sylvia, politik itu cair. Saat ini Agustus 2022 masih ada 1 tahun ke depan hingga pendaftaran partai-partai koalisi dan juga pasangan capres dan cawapres. So anything can happen. Dalam politik semuanya masih mungkin terjadi. Tetapi bolehlah kami punya niat, punya ikhtiar untuk juga membangun sebuah koalisi yang baik, yang bisa membawa perubahan dan perbaikan dan juga tentunya menghadirkan alternatif-alternatif yang diharapkan oleh rakyat. Saya berkeliling ke berbagai daerah, 34 provinsi, ratusan kabupaten kota. Secara umum masyarakat ingin ada perbaikan dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi dan kesejahteraan, rasa keadilan, kebebasan dan banyak lagi isu lainnya. Dan mereka juga berharap ada alternatif kepemimpinan baru di 2024. Ini yang sedang kita godok, ini yang sedang kita persiapkan. Baik. Sambil terus saya juga tentu tidak hanya menutup diri seolah-olah sudah sangat terkungkung dalam sebuah wadah, tetapi komunikasi itu terus dilakukan dengan baik dengan semua. Karena pada akhirnya di atas politik adalah kepentingan bangsa dan negara. Baik. Jadi saya berharap silaturahmi yang kami bangun, silaturahmi 360 derajat juga terus kita lakukan sampai kapanpun. Ada kata-kata Mas Ahaye waktu itu bilang kita tidak mau atau belum mau untuk saling mengunci. Ya, karena tadi politik masih cair dan sebagainya. Kalau begitu Mas, meskipun dalam setiap pertemuan kan pasti yang diharapkan ada progres ya, progres dari kesamaan visi, kesepakatan politik dan sebagainya. Apalagi yang ditunggu supaya nanti bisa mengunci satu sama lain? Apakah ukurannya, indikatornya adalah kesepakatan nama capres-cawapres atau bagaimana? Iya. Dalam politik memang yang menentukan sekali timingnya. Timing itu sangat erat dengan momentum. Jadi saya mengingatkan kepada siapapun, kita tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru untuk mendeklarasikan sesuatu yang memang mungkin masih butuh waktu untuk mematangkan segala sesuatunya. Tetapi ketika ada momentum yang tepat, juga tidak perlu kita tunda-tunda. Karena momentum begitu lewat, ya lepas begitu saja. Oleh karena itu memang timing ini tidak ada formula matematisnya. Inilah kepiawaian, intuisi, insting bekerja. Kami juga berguru, berkomunikasi dengan sejumlah senior yang sudah punya pengalaman di masa lalu, tapi saya juga mengatakan bahwa tidak selalu sama. 2019, 2014, 2009, dan seterusnya tidak selalu sama situasinya. Kali ini seolah semuanya terasa lebih cepat bergerak, karena sebetulnya lazimnya mungkin 2023 harusnya baru bisa kita lihat lebih jelas lagi petanya. Nah sekarang seolah-olah lebih cepat proses ini. Dan saya melihat memang kita saat ini berbicara kriteria. Kriteria seperti apa yang kita ingin hadirkan. Tentu namanya koalisi ingin menang. Nggak mungkin, yang penting kita berlayar. Kalah nggak apa-apa. Saya rasa nggak begitulah. Tujuan kita ingin berlayar dan sampai tujuan, dan tujuan itu berarti menang. Nah pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah dalam satu kesepakatan besar bahwa ketika katakanlah koalisi terbentuk dan dideklarasikan secara publik, itu kita sudah punya langkah-langkah menuju menang tadi. Jadi satu tahap memang pertama adalah koalisi, tetapi jangan sampai kita berpikir, udahlah yang penting deklarasi dulu, setelah itu baru kita pikirin kemudian. Kalau seperti itu rapuh. Kalau mau kita sekarang berpikir juga strategi menuju menang, baru setelah yakin kita punya strategi itu, punya resources itu, pasangannya jelas, kandidatnya juga bisa kita yakini mampu, barulah kita deklarasi. Karena sekarang dari berbagai pertemuan yang ada belum yakin, Mas? Semakin yakin. Semakin yakin, tetapi tidak ada kata konklusif dalam upaya ini. Oleh karena itu, bagus untuk terus melengkapi informasi, melengkapi pemahaman masing-masing, dan tidak boleh kita underestimate pentingnya membangun chemistry tadi. Karena tidak hanya kita berharap ini menang, tetapi juga nyaman. Tapi kan dalam berbagai kesempatan, misalnya dengan Nasdem dan PKS, kita lihat sudah duduk semeja tuh. Mas Ahaye, Pak Surya, kemudian Pak Sohibul itu duduk semeja ya di pernikahan putrinya Anies. Nah, dengan chemistry yang semakin terbentuk tadi, pastinya adakah pembahasan yang sudah mencapai nama yang potensial untuk diajukan, baik sebagai capres maupun cawapres. Dan mungkin Mas Agus sendiri, apakah berujar keinginan dari Demokrat seperti apa? Ya,
Jadi sekali lagi kami tidak atau belum paling tidak sangat terfokus pada nama, tetapi masih membangun kriteria. Pertama, Mas kira-kira kriterianya kriterianya? begini yang jelas, pasangan capres dan cawapres yang akan kami usung atau kita usung bersama nanti, itu benar-benar bisa mengakomodasi gagasan besar, visi kebangsaannya, yang memang itu menjadi fundamental. Kemudian kita harus meyakini narasinya tepat. Perubahan dan perbaikan, bukan yang lain-lain. Yang berikutnya, kita juga ingin meyakinkan, karena namanya koalisi itu perlu stabilisator. Jangan sampai beradu sendiri dalam sebuah koalisi. Oleh karena itu, capres dan cawapres atau kandidat yang diusung harus bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antar semua partai koalisi. Ini penting, karena seringkali dilupakan, padahal itu yang menentukan kemenangan dan juga stabilitas pada saat jika menang dan berkuasa. Dalam politik legislatif misalnya, kita tahu kalau punya kekuatan yang solid di parlemen, itu juga sangat menentukan keberhasilan pemerintah. Jadi bukan hanya di eksekutif pada saatnya, tetapi juga di parlemen. Nah ini terus kita coba bangun, yang jelas selain visi tadi, kita juga ingin punya pasangan yang siap dan mampu bekerja. Bekerja dengan sekuat tenaga dan efektif. Punya leadership jelas, punya kemampuan manajerial dan crisis management juga harus, tetapi punya empati dan selalu berpihak pada rakyat kecil. Ini yang harus kita kedepankan, karena kalau tidak kita kehilangan ruh dari koalisi ini. Jadi pembicaraannya masih kriteria menyamakan dulu ya, visi kebangsaan, gagasan kedepannya seperti apa. Tapi di tengah kedekatan, keakraban Nasdem, Demokrat dan PKS, ternyata Demokrat juga tetap melakukan silaturahmi dengan partai politik lain di luar dua partai tadi. Ada Gerindra misalnya. Apa sebetulnya yang Demokrat cari dari partai lain, dari Gerindra, atau kemungkinan dengan masih ada partai lain yang akan didatangi? Apa sebetulnya yang dicari? Boleh dijawab nanti, Mas Agus. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Iya. Pemirsa, Partai Demokrat juga menjalin komunikasi politik dengan Partai Gerindra. Mas Agus, apa yang dicari dari pertemuan Demokrat dengan Gerindra? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan Gerindra, dengan partai-partai politik lainnya, kami juga terus membangun komunikasi. Dan itu penting, sekali lagi, kita tidak boleh hanya terpaku pada komunikasi menuju 2024, tetapi banyak juga sebetulnya yang harus kita bicarakan tentang kondisi Indonesia hari ini. Justru yang sering disconnect adalah ketika politisi sudah hanya berpikir next election, pemilu berikutnya, tetapi lupa bahwa Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Rakyat sedang susah. Daya beli masyarakat sangat terpukul. Harga-harga luar biasa melambung tinggi. Komoditas pangan, energi, BBM yang semua akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, dalam pertemuan-pertemuan politik dengan partai lain, saya lakukan juga diskusi tentang isu-isu rakyat. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam setiap diskusi itu selalu kami juga melihat apakah ada peluang-peluang lain dalam politik praktis menuju 2024. Dan ini masih sangat terbuka. Itu juga kita lihat kemarin, sejumlah partai juga tetap melakukan safari politik walaupun sudah seolah-olah terbangun dalam koalisi-koalisi tertentu. Dan saya menghargai itu, saya rasa itu sesuatu yang positif dan diberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai apakah partai-partai politik pilihannya juga memiliki logika, kedewasaan, dan juga wisdom untuk terus terbuka dengan satu sama lainnya. Chemistry yang dirasakan ketika bertemu Gerindra sama tidak dengan chemistry yang dirasakan ketika bertemu dengan Nasdem dan PKS? Nanti kita ngobrolnya sambil ngopi aja kalau itu ya. Tapi menarik Mas Agus, kan kita melihat sendiri ya, setiap partai itu sudah mulai menjajaki bersilaturahmi, membangun komunikasi politik satu sama lain. Tapi ada pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan yang mengatakan kalau PDI Perjuangan itu menutup komunikasi politik dengan dua partai, Demokrat dan PKS. Tanggapan Mas Agus gimana? Iya, saya pikir itu hak beliau untuk menyampaikan apakah itu pandangan pribadi atau organisasi. Saya rasa setiap orang punya kebebasan untuk berbicara. Dan saya menghargai setiap kebebasan berbicara itu.
Tapi yang jelas kami tidak pernah memiliki sikap untuk menutup diri atau tidak membuka komunikasi dengan siapapun. Dan saya rasa bukankah itu yang diharapkan oleh masyarakat kita juga. Buat apa seolah-olah selalu ada sekat yang tebal yang kemudian dianggap sebagai konflik permanen, permusuhan abadi, padahal pada akhirnya politik itu adalah kontes gagasan. Ya. Kita ingin Indonesia makin baik ke depan. Buat apa seolah-olah permusuhan itu abadi? Dan bukankah rakyat kita juga harus disuguhkan dengan perilaku politik yang bermartabat, tapi juga sejuk, damai. Karena pada akhirnya harus ada batas kompetisi ketika panggilan untuk bangsa dan negara itu lebih kuat untuk semua. Menarik kata-kata sejuk, karena kita tadi menghubungkan dengan konteks kebangsaan, bagaimana kita ingin melihat pemilu 2024 berjalan lebih baik. Ada residu dari pemilu-pemilu sebelumnya, Mas Agus, politik identitas, polarisasi yang terus kita rasakan sampai sekarang dampaknya. Visi Demokrat dalam mencegah hal serupa terjadi kembali di pemilu berikutnya, bagaimana Mas? Kami tegas dan insya Allah akan terus konsisten sebagai partai dengan jati diri nasionalis religius. Di tengah, bukan berarti tengah itu tanpa punya pilihan atau jati diri, justru kami sangat meyakini bahwa tengah itu berarti kita tidak ingin terjebak pada polarisasi ekstrim kanan dan ekstrim kiri yang hanya akan memecah belah bangsa. Saya menyayangkan dan tentu menyerukan kepada semua, apakah politisi, apakah aktor-aktor tertentu yang hanya berupaya untuk mengeksploitasi perbedaan identitas di antara kita. Itu sudah final bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, yang plural. Dan itulah mengapa kita bersatu dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, konsepsi dasar NKRI. Tetapi jangan kemudian di masa sekarang, apalagi era digital yang carut-marut, disinformasi itu bagaikan tsunami, bisa menggulung siapapun, akhirnya terjadi perpecahan. Residunya yang sampaikan Mbak Sylvia tadi terasa sampai sekarang. Oleh karena itu, mari kita cegah bersama, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan juga partai yang kita pimpin ini untuk meyakinkan menuju menang banyak cara, tapi bukan menggunakan politik identitas. Baik, dan Demokrat berjanji ya, berani komit kalau tidak akan menggunakan cara-cara politik identitas, tidak akan mengeksploitasi politik identitas demi kemenangannya ya. Oke, Mas Agus, saya ingin menyentuh soal adakah amanah atau titipan, karena Mas Agus kan merupakan putra Presiden SBY. Dengan luar biasa waktu itu pencapaian Pak SBY membawa Demokrat ke puncak, kemudian menjadi presiden selama 2 periode. Apakah ada titah, semacam titah dari Pak SBY supaya Mas Ahy menyamai pencapaian ini? Dan apakah ini membuat Anda terbebani, Mas Agus? Alhamdulillah saya memiliki orang tua, baik Pak SBY dan almarhumah Ibu Ani. Jadi kalau tadi Mbak Sylvia nanya, apa perbedaan SBY dengan AHY? Yang paling tahu almarhumah Ibu Ani. Karena beliau yang paling tahu suaminya dan paling tahu anak-anaknya. Tapi saya boleh cerita di sini, saya bersyukur karena kedua orang tua saya tidak pernah memberikan beban yang berlebihan sejak saya kecil. Terus memotivasi untuk kita tumbuh, berkembang, maju dan berprestasi, iya. Sampai kapanpun pasti setiap orang tua ingin anaknya lebih baik dan sukses dibandingkan dirinya. Tetapi tidak pernah seingat saya yang terlalu berlebih-lebihan sehingga kita menjadi confused, menjadi bingung sendiri. Dan akhirnya mempertanyakan apakah kita punya karakter atau punya jati diri sendiri begitu. Nah, beliau tidak seperti itu. Bahkan justru sebaliknya, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Selalu mengatakan seperti itu, artinya saya harus punya kemandirian dan juga punya nilai-nilai yang saya yakini benar untuk diterapkan. Dan dalam setiap ujian, termasuk juga dalam jatuh bangun dan suka duka kehidupan, termasuk karier, itu selalu harus ada hikmah dan pelajaran yang harus saya ambil dan jalankan. Sehingga saya tidak pernah merasa dibebani, tidak pernah merasa dipaksa untuk mengambil keputusan A dan B. Dan kalaupun kemudian tumbuh sendiri, tentunya beliau akan memberikan blessing dan doa terbaiknya. Baik, karena Mas Agus sudah menyinggung ya pesan-pesan dari orang tua. Kemudian kami ingin menunjukkan foto ya kedekatan Mas Agus dengan almarhumah Ibu Ani yang kita tahu hubungannya sangat harmonis. Adakah kata-kata dari Ibu Ani yang selalu bisa menjadi penyemangat
Mas Agus ketika menghadapi kegalauan, kesulitan dalam hidup, adakah kata-kata dari almarhumah Ibu Ani? Iya, saya merinding setiap kali ditanya pesan atau harapan Ibu Ani dan juga adalah sekaligus doa, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Itu yang juga selalu mengiringi perjalanan saya dalam suka dan duka. Ibu Ani adalah orang yang tough, yang kuat mentalnya. Putri seorang prajurit, istri seorang prajurit, dan ibu dari seorang prajurit. Beliau tahu persis bahwa kehidupan baik itu di dunia militer dan juga dunia politik penuh dengan resiko dan juga konsekuensi. Beliau hanya ingin meyakinkan kepada kami, anak-anaknya, saya dan adik saya, agar selalu memiliki mentalitas yang kuat, menghadapi segala ujian. Dan dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dan juga dengan cara-cara yang baik, insya Allah akan sampai di tujuan. Itu yang selalu beliau ingatkan. Jadi saya selalu berbesar hati, ketika sedih, segera bangkit, karena pesan Ibu Ani tersebutlah yang selalu menguatkan saya. Baik, ini kami tampilkan ya, Iya. foto-foto Ibu Ani dengan Mas Agus, dengan cucu juga ya? Iya, Aira. Oke, Aira. Baik, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, terima kasih telah berbagi cerita bersama kami di Metro TV. Pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif saya bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. Dan demikian juga penutup, sekaligus menjadi penutup di acara program Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,